Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amelia Denianti dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan dewasa menurut psikologi Islam. Sebelum masuk ke inti materinya, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana manusia mengalami perubahan selama hidupnya dan betapa pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan perkembangan anak terjadi dengan baik di masa kanak-kanak. Jika perkembangan anak diabaikan, ada kemungkinan besar bahwa tahapan perkembangannya akan terganggu, berpotensi membawa dampak negatif pada perkembangan mereka secara keseluruhan. Masuk ke teori perkembangan psikologi modern. Harlock menyebutkan perkembangan sosial dengan istilah penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial diartikan sebagai keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Menurut Harlock, perkembangan manusia dewasa sebagai berikut. Yang pertama, dewasa yang menjadi 3 masa, yaitu dewasa awal dari umur 21 tahun sampai 40 tahun, yaitu penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru. Yang kedua, dewasa menengah dari umur 40 sampai 60 tahun, yang merupakan masa transisi. Yang kedua, usia lanjut 60 tahun lebih. Psikologi perkembangan lain, perkembangan dewasa menurut Hafiz Hungs, berdasarkan keumuman kondisi yang terjadi di masa usia tersebut. Yang pertama yaitu early adulthood atau masa dewasa muda dari umur 19 sampai 30 tahun, yaitu saat sudah mulai hidup dengan orang lain sebagai pasangan, membesarkan anak, bekerja, bertanggung jawab sebagai warga negara, dan menemukan kelompok sosial. Yang kedua, middle age atau dewasa madya dari umur 30 sampai 50 tahun, yaitu sudah bertanggung jawab sebagai warga negara, mempertahankan standar ekonomi keluarga, dan membimbing anak menuju dewasa. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada later maturity, yaitu usia lanjut 50 tahun lebih, dengan ciri menyesuaikan diri dengan penurunan fisik, kehilangan, dan mulai menghadapi persiapan kematian. Lanjut, poin inti perkembangan dalam pandangan psikologi Islam. Al-Quran menjelaskan pada beberapa bagiannya mengenai perkembangan manusia. Misalnya dalam surah Ar-Rum, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Fase perkembangan manusia yang terdapat dalam ayat di atas yaitu mencakup beberapa fase diantaranya, yaitu yang pertama fase kanak-kanak atau fase di mana kondisi mereka masih lemah disebabkan karena mereka masih bayi. Yang kedua, fase balik, di mana pada fase ini seseorang sudah menjadi kuat dan memasuki usia dewasa. Yang ketiga, fase usia lanjut. Secara psikologi ditandai dengan mulai tidak berfungsinya elemen fisikis secara seseorang seperti mulai pikun, sedangkan secara biologis ditandai dengan semakin lemahnya kondisi tubuh. Dalam ayat tersebut juga Allah menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu lemah secara fisik saat lahir, seperti bayi yang tidak punya kekuatan untuk mengendalikan lingkungan, sehingga bayi dan kanak-kanak sangat tergantung pada lingkungan. Kemudian manusia itu menjadi kuat saat remaja dan dewasa, sehingga
bisa mandiri dan menentukan jalan hidup sendiri secara merdeka. Bahkan bisa membuat perubahan-perubahan pada lingkungan, bahkan bangsanya. Kemudian manusia dijadikan lemah kembali secara fisik oleh Allah. Para cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan pengembangan psikologi Islam kontemporer juga berpendapat bahwasannya manusia tidak hidup hanya di alam dunia saja. Dari pembagian alam tersebut, menurut cendekiawan Mujib dan Muzakir, perjalanan manusia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama fase balik, yaitu usia dewasa yang telah terkena pembebanan. Yang kedua, fase kearifan dan kebijakan yang dimulai dari usia 40 hingga meninggal dunia, dan ini mirip dengan kondisi fase futuh. Fase futuh itu adalah fase di mana seseorang dapat mengalami pencerahan, pertumbuhan, dan pengembangan dalam konteks kehidupan rohani dan pribadi mereka. Fase ini bisa dianggap sebagai langkah awal menuju kedewasaan seperti spiritual dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai agama serta tujuan hidup. Fase kearifan ini merupakan saat di mana seharusnya manusia mencapai kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama yang disebut Al-Ghazali sebagai fase aulia wa anbiya, yaitu saat manusia bisa dan seharusnya bersikap seperti aulia dan nabi-nabi. Adapun sifat yang dimaksud yaitu sifat nabi sidik, amanah, fatonah, tablik, yaitu jujur, terpercaya, cerdas, dan menyampaikan kebenaran. Pada masa ini manusia diharapkan lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk persiapan meninggal agar tidak menyesal. Yang ketiga, fase kematian. Fase kematian yaitu manusia diharapkan untuk memberikan wasiat dan mempersiapkan diri secara spiritual sebelum meninggal. Fase ini dimulai dengan pemisahan ruh dari jasad yang membawa kesenangan bagi ruh yang baik dan kesakitan bagi yang zalim. Setelah meninggalkan jasad, manusia memasuki fase barzah yang dianggap sebagai kondisi sementara sebelum masuk ke alam akhirat. Beberapa cendekiawan menganggap bahwa manusia hidup dalam 3 alam besar, yaitu dunia, barzah, dan alam akhirat. Pasca kematian, ruh kembali ke alam akhirat sebagai fase perkembangan selanjutnya. Masuk ke fase akhirat, yaitu menurut cendekiawan Mujib dan Muzakir, fase ini mencakup tiupan sangkakala, kebangkitan, pengumpulan manusia di padang mahsyar, penimbangan amal, perjalanan menuju surga atau neraka, serta pengalaman surga dan neraka. Fase ini dimulai dari barzah atau alam kubur, setelah kematian di mana hukum-hukum fisika tidak berlaku lagi. Diilustrasikan dengan hadis tentang hari kiamat yang menggambarkan kondisi yang luar biasa bagi manusia sesuai dengan amal perbuatannya, seperti keringat yang mencerminkan dosa-dosa mereka. Ini adalah gambaran tentang perjalanan spiritual dan pengalaman manusia dalam fase akhirat menurut ajaran Islam. Masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia menurut pandangan Islam. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, konsep di dalam Al-Quran sedikit berbeda dengan yang dipaparkan oleh psikologi barat, yang mereka memandang bahwa manusia masih berorientasi pada pola pikir antroposentris, bahwa perkembangan manusia seakan-akan hanya dipengaruhi oleh faktor manusia. Sedangkan dalam Al-Quran, potensi tersebut tidak diturunkan oleh orang tua atau dibentuk oleh lingkungan, melainkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia perspektif Al-Quran meliputi yaitu faktor hereditas. Terus yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor bawaan. Faktor hereditas yaitu hal tersebut bisa kita berkaca pada hadis Nabi yang menganjurkan memilih pasangan hidup
harus dilihat dari beberapa segi, lebih-lebih pada segi agama menunjukkan bahwa faktor hereditas sangat mempengaruhi perkembangan seseorang sehingga selamat di dunia lebih-lebih selamat kelak di akhirat. Firman Allah Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Yang kedua, faktor lingkungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa para orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya dari tingkah laku yang dapat merusak mereka yang dapat memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa psikologi Islam juga mengakui peran lingkungan dalam menentukan perkembangan seseorang. Yang ketiga, faktor bawaan yang sudah menjadi sunnah atau takdir yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia. Misalnya, dalam firman Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, ayat tersebut memberi penegasan bahwasannya selain dipengaruhi oleh faktor hereditas serta faktor lingkungan, di dalam Islam juga diyakini bahwa perkembangan manusia tidak bisa lepas dari takdir Allah yang sudah ditetapkan untuk setiap orang. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan ini yaitu perkembangan dalam psikologi Islam mengenai masa dewasa menekankan pada kematangan spiritual, intelektual, dan sosial. Pada fase ini, individu diharapkan mencapai keseimbangan antara dunia dan akhirat, mengasah kebijaksanaan, tanggung jawab, serta memperdalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Nah, ini adalah daftar pustaka dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.